Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya dan salam harmoni. Yang terhormat kepada Ibu Made Putri SSIMM selaku pengampu mata kuliah Etika Bisnis Profesi. Perkenalkan, nama saya Nikomang Dianya Utami dengan NIM 211704124. Di sini saya akan memaparkan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 dari mata kuliah Etika Bisnis Profesi. Yang akan dimulai dari etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup semua aspek berkaitan dengan orang, perusahaan, dan masyarakat. Dalam etika bisnis terdapat perilaku yang etis dan perilaku yang tidak etis. Perilaku etis adalah adopsi moral dan etika untuk menjalankan bisnis dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perilaku dan standar untuk menilai hasil. Sedangkan perilaku tidak etis adalah melakukan hal yang merugikan seseorang. Perilaku tidak etis lebih dari masalah uang, sebab sifat buruk ini hanya akan merugikan diri sendiri dan memperburuk citra. Dalam etika bisnis terdapat 4 teori. Yang pertama ada teori utilitarisme. Teori ini adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah atau berguna. Tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Yang kedua, teori deontologi. Etika deontologi adalah artinya suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Yang ketiga, ada teori hak. Teori hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Yang terakhir, ada teori keutamaan. Teori keutamaan adalah salah satu pendekatan dalam etika yang menekankan pada karakter baik dan prinsip moral yang baik dalam mengambil keputusan etis. Selanjutnya, ada nilai etika dalam etika bisnis. Yang pertama, integritas. Integritas adalah nilai etika yang sangat penting dalam bisnis. Bisnis yang berintegritas beroperasi dengan cara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Yang kedua, ada keadilan. Keadilan adalah prinsip etika yang memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan baik dan setara. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Bisnis memiliki tanggung jawab sosial untuk beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang keempat, kepatuhan hukum. Bisnis yang harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam etika bisnis ini meliputi undang-undang tentang lingkungan, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, dan keamanan produk. Yang kelima, kerjasama. Kerjasama adalah kunci dalam bisnis yang sukses dan beretika. Bisnis harus bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan mereka. Yang terakhir, inovasi. Inovasi adalah salah satu aspek yang penting dalam bisnis, namun inovasi juga harus dijalankan dengan cara yang etis. Adapun etika dalam bisnis internasional, dilihat dari perspektif sejarah, perdagangan merupakan faktor penting dalam pergaulan antara bangsa-bangsa yang pasti perdagangan sanggup menjabani jarak jauh dan menjalin komunikasi serta hubungan baik antara manusia. Hubungan yang sudah memiliki tradisi lama ini kini tampak dengan cara baru. Dengan sarana transportasi dan komunikasi yang dimiliki sekarang, bisnis menjadi lebih penting lagi. Namun, gejala globalisasi ekonomi jika dipandang dari sudut moral memiliki sisi negatif dan positif. Di satu pihak, meningkatkan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan antara bangsa-bangsa dan demikian melanjutkan tradisi perdagangan internasional sejak dulu. Di lain pihak, bisa berakhir dengan suasana konfrontasi dan pemusuhan karena mengakibatkan pertentangan ekonomi
dan perang dagang. Dan etika bisnis juga memiliki sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Yang pertama yaitu agama. Etika sebagai ajaran baik buruk, besar salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi bersumber terutama dari ajaran agama. Yang kedua, filosofi. Salah satu sumber nilai etika yang juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh manusia adalah ajaran-ajaran filosofi. Ajaran filosofi tersebut bersumber dari ajaran-ajaran yang diwariskan dari ajaran-ajaran yang sudah diajarkan dan berkembang dari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yang ketiga, ada budaya. Setiap transisi budaya antara satu generasi ke generasi berikutnya akan mewujudkan nilai-nilai, aturan baru serta standar-standar yang kemudian diterima dalam komunitas tersebut. Selanjutnya akan terwujud dalam perilaku. Yang keempat, ada hukum. Hukum merupakan perangkat aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hukum menentukan ekspektasi-ekspektasi etika yang diharapkan dalam komunitas dan mencoba mengatur serta mendorong pada perbaikan-perbaikan masalah-masalah yang dipandang buruk atau tidak baik dalam komunitas. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.